Halo Sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari hasil riset, review tim medis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe. Seksisme adalah prasangka atau diskriminasi berdasarkan jenis kelamin seseorang. Hal ini dapat menyebabkan berbagai perilaku yang berbahaya. Seluruh bentuk manifestasi yang berasal dari seksisme sangat berbahaya dan dapat memberikan pengaruh buruk pada lingkungan sekitar. Kebanyakan yang merasakan dampak dari seksisme merupakan perempuan, tetapi seksisme juga memberikan efek buruk kepada laki-laki. Seksisme dapat muncul beberapa tindakan kekerasan hingga komentar halus memperkuat stereotip. Tindakan seksis mencakup pada semua yang membingkai satu jenis kelamin atau gender sebagai yang lebih rendah dari yang lain. Seksisme dapat disampaikan dalam beberapa perilaku berikut ini. Tindakan, ucapan, tulisan, gambar, gerak tubuh, hukum dan kebijakan, praktik dan tradisi. Seksisme dalam masyarakat biasanya diterapkan pada anak perempuan dan wanita. Hal ini berfungsi agar bisa mempertahankan patriarki melalui praktek ideologis dan material individu, serta kolektif dan institusi yang menindas anak perempuan dan wanita. Berikut ini terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai jenis seksisme, antara lain, seksisme bermusuhan. Jenis seksisme bermusuhan dapat dilihat dari perilaku seseorang terhadap sekelompok orang yang secara terbuka memusuhi mereka karena jenis kelamin atau gender yang mereka miliki. Salah satu contoh dari seksisme bermusuhan yaitu seperti menggunakan bahasa atau hinaan seksis dan terlibat dalam serangkaian fisik dan seksual. Seksisme baik hati. Seksisme baik hati tidak terlihat secara jelas jika dibandingkan dengan seksisme bermusuhan. Contoh seksisme yang baik hati seperti mendasarkan nilai perempuan berdasarkan peran mereka sebagai ibu, istri, atau pacar. Contoh lainnya seperti percaya bahwa beberapa orang tidak perlu melakukan sesuatu hal seperti mengendarai mobil berdasarkan gender mereka. Seksisme ambivalen. Seksisme yang satu ini campuran antara seksisme bermusuhan dan seksisme yang baik hati. Orang yang terlibat dalam seksisme ambivalen mungkin akan melihat sosok wanita sebagai baik, polos, dan suci, atau mereka terlihat manipulatif, penipu, atau tergantung situasi. Contoh dari seksisme ambivalen memperkerjakan seseorang hanya karena mereka menarik, tetapi akan memecat mereka jika mereka tidak memberikan tanggapan terkait saran seksual. Seksisme yang terinternalisasi. Seksisme terinternalisasi berkaitan dengan kepercayaan seksis yang seseorang miliki. Biasanya seseorang mengadopsi keyakinan ini tanpa sadar yang disertai dengan akibat dari perilaku seksis atau pendapat orang lain. Terdapat studi yang menunjukkan bahwa wanita bekerja di bidang sains tergolong rendah yang kemungkinan disebabkan oleh seksisme terinternalisasi. Seksisme dapat terdampak buruk bagi mental seseorang. Sayangnya masalah seperti ini seringkali dianggap sepele, bahkan ada yang menganggapnya normal untuk dilakukan. Misalnya seperti catcalling atau memanggil perempuan dengan sebutan tertentu atau hanya menggunakan siulan, body shaming, dan membandingkan fisik antara perempuan yang satu dengan lainnya. Supaya perilaku seksisme tidak menjamur dan menjadi sebuah kebiasaan, maka kita harus bersikap tegas kepada pelakunya, seperti menegurnya secara langsung agar berhati-hati dalam berbicara dan bertindak. Mintalah bantuan pada orang yang dipercaya bila seksisme sudah mengarah ke dalam kekerasan dan kejahatan. Orang tua juga harus mendidik anak sejak dini agar tidak berperilaku yang mengarah ke seksisme. Sekian pembahasan kali ini, semoga informasi ini bermanfaat. Tuliskan di kolom komentar bila ada yang ingin disampaikan. Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan pendekatan ilmiah, direview tenaga ahli dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Halo Sehat.